Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kusuma Astrianti, NPM 0817013381, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Hari ini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya yang berjudul Personifikasi dan Metafora Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Alternatif Materi Ajar Bahasa Indonesia SMA kelas 12, yang disusun oleh saya sendiri, Kusuma Astrianti, dan Bapak Irwan Kustriono, SPD MPD, untuk dipaparkan dalam seminar KIP 2021 ini. Namun sebelumnya izinkan saya memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah adanya korelasi antara bahasa dan sastra. Bahasa dan karya sastra mempunyai hubungan timbal balik. Banyak faktor kebahasaan yang bisa dikaji dalam sebuah karya sastra, misalnya penggunaan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa sendiri banyak digunakan di dalam novel untuk menambah nilai estetis. Kemudian faktor yang kedua adalah pentingnya pembelajaran bahasa dan sastra. Saya melihat pembelajaran bahasa dan sastra ini memiliki peranan penting dalam perkembangan siswa baik secara intelektual, sosial, maupun emosional. Kemudian faktor yang ketiga, mengingat tentang bahasa dan sastra itu sendiri berkaitan erat dengan novel, maka saya melihat novel dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar. Dan yang terakhir, dengan adanya novel sebagai alternatif bahan ajar, kemudian kita dapat menganalisis penggunaan gaya bahasa di dalamnya, yang antara lain adalah gaya bahasa personifikasi dan metafora. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya dapat merumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, dan bagaimana penggunaan gaya bahasa metafora dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, untuk mencapai tujuan penelitian, maka saya menggunakan metode dan teknik tertentu. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang saya gunakan adalah metode content analysis. Content analysis adalah metode menganalisis isi dari suatu dokumen dalam hal ini yakni novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Kemudian untuk teknik yang saya gunakan adalah teknik baca catak karena data-datanya berupa teks. Berdasarkan analisis yang mendalam, maka ditemukan hasil dari penelitian yang kemudian saya tuangkan di dalam hasil dan pembahasan. Bahwasanya ditemukan setidaknya 62 data penggunaan gaya bahasa perbandingan, yakni personifikasi dan metafora, di mana diantaranya 21 merupakan penggunaan gaya bahasa personifikasi dan 41 data yang lain penggunaan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa personifikasi menurut Rahmat Djoko Pradopo dalam bukunya tahun 2005, yakni majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti halnya manusia. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kraft dalam bukunya tahun 2004 juga berpendapat bahwa personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Sedangkan metafora menurut Kraft dalam bukunya tahun 2004 adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Sejalan dengan hal tersebut, Nurgiantoro juga menyatakan bahwa gaya bahasa metafora berusaha membandingkan dua hal yang dinyatakan secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasannya pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu terdapat penggunaan gaya bahasa personifikasi dan metafora, yakni ditemukannya 62 data.
Penggunaan gaya bahasa personifikasi dan metafora dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dapat dijadikan alternatif bahan ajar bahasa Indonesia kelas 12 SMA dalam menganalisis isi dan kebahasaan novel. Gagasan yang disampaikan dapat dijadikan sebagai nilai-nilai yang baik bagi siswa sekaligus menjadi bagian dari apresiasi sastra itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu dengan gaya bahasa perbandingan yang dimilikinya dapat menjadi alternatif bahan ajar bahasa Indonesia untuk siswa kelas 12 SMA. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.